Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para anggota Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Ketentuan Zakat Harta Utang Piutang dalam Islam. Para anggota Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia tentu tidak akan terlepas dari kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, baik kebutuhan itu berupa sandang maupun pangan. Maka dengan kebutuhan inilah manusia didorong oleh berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, manusia dapat melakukan muamalah, manusia saling berinteraksi antara satu sama lain, tak terkecuali dalam urusan usaha produktif. Semisal kebutuhan akan permodalan, di mana dari hasil interaksi antara pemilik harta dan pihak yang butuh modal ini, salah satunya muncul relasi utang piutang yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan kata istidana. Muncul pula istilah utang modal sesuai dengan karakteristiknya. Modal merupakan harta yang diniatkan untuk dikembangkan, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan kata nama, yang berarti tumbuh atau berkembang dalam rangka produksi. Adanya unsur pengembangan atau nama ini menjadikan modal memiliki korelasi kuat dengan zakat. Hal itu disebabkan maksud produktivitasnya itu. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam persoalan ini adalah, apakah modal yang diperoleh dari hasil utang itu merupakan harta yang wajib dizakati? Jika wajib dizakati, lalu siapa yang berhak mengeluarkan zakatnya? Apakah pihak yang memberi utang ataukah pihak yang berutang? Maka ada 4 kemungkinan jawaban dalam hal ini. Pertama, pihak yang wajib zakat adalah pihak yang utang atau dain, atau orang yang berhutang. Kemudian yang kedua, pihak yang wajib mengeluarkan zakat adalah pihak yang mengutangi atau mudin. Yang ketiga, kedua pihak baik dain dan mudin sama-sama wajib
mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, keduanya tidak wajib zakat. Dasar utama dari keempat jawaban ini adalah berangkat dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah telah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan, menyantuni kerabat dekat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang wajib untuk kita jadikan landasan acuan berhukum. Dalam konteks ini adalah bahwa kita hendaknya berlaku adil. Sudah pasti maksud dari adil ini adalah tidak berlakunya sifat aniaya atau zulmuh dilihat dari berbagai aspeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, wa iyyaka karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu terhadap orang-orang yang dimuliakan dengan harta-harta mereka. Takutlah kamu dari doanya orang-orang yang teraniaya, karena antara mereka dan Allah tiada sesuatu hijab pun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para anggota kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa zakat itu adalah aturan yang sudah disepakati. Oleh karenanya perlu menimbang secara arif suatu masalah dengan standar yang sudah ditentukan oleh syariat. Adapun tujuannya adalah agar tidak salah dalam menetapkan siapa sebenarnya muzaki yang harus dipungut zakat. Para pemirsa, khususnya anggota kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudin dalam bahasa Arabnya adalah orang yang menghutangkan uang. Dain adalah orang yang berhutang. Pihak yang berhutang sebagai pelaku atau orang yang wajib zakat. Kondisi ini terjadi manakala pihak yang berhutang adalah bermaksud menjadikan utang yang diambilnya sebagai modal usaha atau sebagai menambah modal yang sudah ada. Misalnya atau contoh, ia punya 50% modal, sementara 50% lainnya ia dapatkan dari meminjam dalam bentuk uang cash. Modal sebesar 50% yang diambil dari utang berupa uang cash ini adalah merupakan bagian dari yang harus diakumulasikan ke dalam bagian urudut tijarah atau modal usaha. Bila mana telah bersalin rupa dari uang menjadi barang. Mengapa? Ketika modal masih dalam bentuk uang cash, maka status kepemilikan uang yang ada di tangan pedagang masuk dalam kategori lemah. Ketika modal masih dalam bentuk uang cash, maka status kepemilikan uang yang ada di tangan pedagang masuk dalam kategori lemah. Padahal disyaratkan bahwa wajibnya zakat adalah berlaku bila mana harta muzaki telah menjadi milik sempurna baginya.
Dan ini memungkinkan terjadi setelah adanya pergantian wujud uang menjadi barang. Karena utang merupakan uang harus kembali menjadi uang. Pembelanjaan uang menjadi barang, menjadikan barang itu sudah menjadi hak milik sempurna pihak yang utang. Oleh karenanya sudah terhitung sebagai urut atau harta dagangan atau barang-barang dagangan. Idza halat 'alaika zakatu fandur ma kana 'indaka min naqdin aw 'aradin liyubi'ah wa qawwimhu qimatan naqdih wa ma kana min dainin fi mala'atin fahsibhu thumma trah minhu ma kana 'alaika min ad-dain thumma zakki ma baqiya. Artinya saat harta zakat sudah mencapai haul, maka telitilah segala harta zakawi yang kamu miliki, seperti nukut atau dinar dan dirham, harta dagang, maka jadikanlah ia dalam bentuk harga real dengan standar nukut. Kemudian harta yang diperoleh dari utang dan dijadikan modal, maka hisaplah ia sebagai modal dan sisihkan harta urut lainnya yang merupakan hasil utang urut, kemudian tunaikan zakatnya. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam Al-Amwal, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986 Masehi, halaman 431. Para pemirsa, khususnya kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pihak yang menghutangi adalah sebagai orang yang wajib zakat. Hal ini terjadi manakala utang dain adalah berupa barang. Utang berupa barang menjadikan status kepemilikan barang bagi dain adalah milik lemah, terkecuali jika sudah terjadi transaksi baru yang menyertainya. Contoh dari transaksi baru ini adalah barang itu laku kepada pembeli lain. Saat barang utang itu laku, maka secara otomatis barang yang dijual oleh dain menjadi milik kuat dan dihitung sebagai bagian dari urut tijarah atau harta dagang. Sejak barang utangan ada di kekuasaan dain dan boleh dijual. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa dain mendapatkan barang itu lewat transaksi utang dan bukan sekedar menjadi wakil dari pemilik asal barang. Tajibu zakatud dain 'ala alladhi 'alaihi dain ail madin wa tasqutu an rabbihil maliku lahu aid dain. Artinya, zakat utang wajib berlaku atas pihak yang mengutangi sehingga gugur kewajibannya atas orang yang menguasai utang, jadi orang yang berutang. Abu Ubaid Qasim Ibnu Salam Al-Amwal, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986 Masehi, halaman 435. Keduanya sama-sama wajib zakat. Kondisi ini terjadi manakala terjadi makruh, penunda-nunda, pembayaran oleh pihak yang berutang terhadap utang modal yang dilakukannya. Pihak yang mengutangi tetap menghitung modal yang dipinjamkan kepada dain, orang yang berhutang, sebagai bagian dari harta miliknya sebelum dilunasi oleh pihak dain. Sementara itu, bagi dain, harta yang sudah laku dan berubah menjadi uang secara sah telah menjadi miliknya dan dihisap sebagai nukut, tersimpan baginya.
Para pemirsa Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan bahwa kedua mudin dan dain adalah sama-sama mengeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya, keduanya sama-sama tidak wajib zakat. Kondisi ini terjadi manakala pihak yang mengutangi bukan pedagang. Ia menghutangi dalam rangka menolong saudaranya yang tengah kesusahan. Harta utangnya yang sudah dikucurkan kepada pihak dain, orang yang berhutang dalam kondisi ini sudah menjadi milik kuat bagi dain. Dengan demikian, pihak mudin, orang yang menghutangkan uang, sudah tidak memiliki kuasa sama sekali terhadap harta yang dipinjamkan karena terjadi perpindahan milik. Adapun harta adalah dihitung menjadi milik mudin kembali manakala sudah dikembalikan oleh dain. Dan bila mana harta itu sudah lewat 1 tahun Hijriah, terhitung semenjak masih ada dalam kekuasaan mudin hingga berpindah dalam kuasanya dain, kemudian kembali lagi kepada mudin, maka saat kembalinya harta itu kepada mudin, di situ mudin baru berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.